السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Ini senada dengan yang diucapkan oleh Kiai Syair dalam kitab ini. Kemudian musannif melanjutkan wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati. Wa yasbiru lan sabar sapa talib 'alal mihani ing atase pira-pira ujian wal baliyati lan pira-pira bilai atau bencana, musibah. Kila den dawuhake khazainul muna ala qanadiril mihan. Khazainul muna utawi pira-pira gedhonge anugerah iku ala qanadiril mihani ing atase akeh pira-pira cuba. Nah, di dalam tulisan lanjutannya musannif melanjutkan hendaknya seorang santri, seorang murid tadi bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar alal mihani, atas ujian-ujian. Seorang santri, seorang murid tidak lepas dari ujian. Pasti di tengah-tengah proses belajar itu ada ujian di sana sini. Baik ujian dari hal kesehatan, dari hal keuangan, dari hal teman bergaul, dari hal hubungan dia dengan guru, dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang akan dia hadapi ketika proses pembelajaran. Maka beruntunglah bagi yang bisa bersabar. Beruntunglah bagi dia yang bisa bersabar. Habsun nafsi, bisa menahan diri, tidak sampai dia meluapkan dengan kekecewaan, mengeluh dan lain-lain atas apa yang dia kenai, atas apa yang menimpa dirinya dari cobaan-cobaan itu. Jadi di sini dinyatakan wa yasbiru 'alal mihani, dia bersabar atas ujian-ujian, wal baliyati, dan cobaan-cobaan atau bilai itu semacam musibah. Jadi walaupun dalam proses pembelajaran ada ujian-ujian berupa cobaan fisik umpamanya dalam proses belajar dia mendapatkan penyakit gatal atau penyakit gudik dan lain-lain. Di sini dinyatakan wayasbiro, bersabar. Santri itu harus bersabar untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Karena apakah bersabar itu harus diam saja? Tidak. Bersabar itu bukan diam. Bersabar itu tidak mengeluh atas apa yang dia alami. Tapi tetap dia berikhtiar untuk menghilangkan apa yang mengenai dirinya. Umpamanya dia terkena penyakit gatal di kulitnya. Dia terkena gudik dan penyakit-penyakit yang lain yang biasanya mengenai santri atau siswa. Maka sifat sabarnya bagaimana? Sifat sabarnya hatinya tidak mengeluh, hatinya tetap tabah, hatinya tetap kuat menghadapi itu, tapi dia tetap ikhtiar, dia mencari obat untuk diobati, dia tetap menjaga kebersihan, merawat kulitnya, sering disabun, kemudian dikasih obat, oles, ketika mau tidur dibersihkan dulu, bangun tidur dibersihkan dan lain-lain. Itu ikhtiar, itu sabar. Tidak berarti sabar itu harus diam saja menerima nasib, itu tidak sabar namanya. Jadi maksudnya sabar di sini tetap berikhtiar untuk menghilangkan cobaan-cobaan tadi, bilai-bilai tadi, musibah-musibah yang mengenai tadi, tetapi hatinya tidak sampai mengeluh, tidak sampai menyalahkan orang lain, tetap
bersabar, hatinya teguh dan kuat. Itu adalah sabar. Dan di sini dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan. Seberapa yang kita dapat dari anugerah Allah, itu seberapa juga kita menerima musibah, kita menerima cobaan. Semakin besar cobaan yang kita hadapi, maka semakin banyaklah anugerah Allah yang akan kita terima. Banyak kiai-kiai atau ulama kita menggambarkan ini seperti pohon. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin rimbun daunnya dan semakin banyak buahnya. Tapi angin yang menerpa pun akan semakin keras. Beda dengan pohon yang pendek, yang mungkin tidak rimbun, tapi buahnya cuma sedikit. Tapi anginnya pun juga sedikit. Tapi coba kita lihat pohon yang rimbun, yang besar, yang tinggi, angin yang menerpa kanan kiri, itu luar biasa. Maka itu digambarkan seperti itu. Tadi khazainul muna ala qanatiril mihan. Seberapa cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka segitulah nanti anugerah yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar. Artinya kalau kita di dalam proses mencari ilmu banyak cobaan, kita harus husnudzon kepada Allah bahwa oh mungkin saya akan diberikan ilmu yang melebihi teman-teman saya. Mungkin saya akan diberikan ilmu yang luar biasa. Karena cobaan yang saya terima luar biasa, maka ilmu yang akan saya dapat luar biasa. Jika cobaan yang saya dapat biasa-biasa saja, saya akan mendapatkan ilmu yang biasa-biasa saja. Artinya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, tapi tidak hanya itu, tetap berusaha untuk menghilangkan musibah-musibah, menghilangkan cobaan-cobaan, bilai-bilai yang ada pada diri kita itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita sambung pertemuannya besok insyaallah. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Gak sampai 10 ya. Sampai 10.